Masih bersama kami pemirsa di obrolan Karir Bosi. Syahrul Yassin Limpo menjabat menjadi Menteri Pertanian. Pak Adnan, ini kira-kira apa yang kedepannya jadi tantangan SYL untuk melahirkan kebijakan yang memang pro rakyat? Ya, saya pikir SYL sebaiknya mengeksplor semua kemampuan-kemampuannya yang punya pengalaman selama memimpin kabupaten, ya hampir 10 tahun. Ya, memimpin provinsi 10 tahun, saya pikir itu yang harus ditularkan ke provinsi-provinsi lain gitu. Ya, sehingga tetapi tetap harus kerjasama dengan beberapa kementerian yang lain, ya untuk bisa memaksimalkan keinginannya itu, karena ya sangat banyak departemen-departemen atau kementerian-kementerian yang lain yang harus bekerja sama dengan pertanian, karena kalau itu tidak terjadi, umpamanya ada produksi yang melimpah tetapi ekspor bermasalah, itu tidak bisa lagi. Ada produksi yang melimpah tapi justru impor yang lebih banyak, ya saya pikir itu juga bermasalah gitu. Ya, kita mau memperbanyak ya umpamanya hasil-hasil pertanian, memperluas sawah, tetapi yang justru lebih banyak adalah pengembang-pengembang yang memperbanyak, itu juga bisa bermasalah gitu. Nah, selain tadi adalah menyamakan data, ya sebaiknya harus ada koordinasi di antara sektor yang lain gitu, untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang lain, karena harus ada juga tetap pasar yang ada di luar. Pasar yang bisa kita jadikan tempat untuk menjual ke negara-negara lain. Karena kalau tidak ada pasar, saya pikir juga agak berat untuk mengembangkan. Apalagi diversifikasi ya pertanian, hasil-hasil pertanian, dan ada khas-khas, katakan di Toraja, di Endrekang itu khusus kopi, ya kopi dan cengkeh dan lain sebagainya. Di daerah-daerah lain, daerah dataran rendah mungkin ada yang lain gitu. Begitupun juga provinsi-provinsi yang lain. Ya, nah kalau perluasan persawahan memang masih ada beberapa tempat, ada provinsi, ada pulau gitu. Pulau Papua, ya saya pikir itu masih memungkinkan untuk bisa lahir kebijakan-kebijakan yang bisa memperluas persawahan. Kalimantan juga gitu. Tetapi di Kalimantan Timur itu juga masih sangat luas, Kalimantan, apalagi Kalimantan Utara. Baik, artinya intinya pada Syahrul Yassin Limpo butuh bersinergi dengan sektor-sektor lain juga gitu, Pak. Pak Ali, Anda sedikit membahas tadi mengenai inovasi-inovasi begitu. Kira-kira memang inovasi apa sih yang kira-kira bisa dilakukan SYL di periode yang akan berjalan ini? Iya, Pak, SYL ini sebenarnya sangat diuntungkan dengan masuknya kita ke era industri 4.0, industri yang ditopang dengan teknologi, sehingga kemudian tentu saja ini bisa mendorong berbagai aspek, utamanya di pertanian, untuk semakin maju. Salah satunya yang saya rasa adalah misalnya kita sebenarnya punya produksi pertanian yang melimpah, tapi kemudian pasarnya susah, sehingga kemudian yang mendominasi harga, yang mendominasi pembelian itu adalah para tengkulak atau dengan sistem ijon. Kita bisa bayangkan misalnya petani alpukat di asalnya gitu ya, di atas gunung sana, dia hanya menjual alpukatnya 100 rupiah per biji. Begitu sampai di Makassar, harganya sudah berlipat-lipat, bisa 10.000 rupiah, 15.000 rupiah per biji. Nah, kalau dengan pemanfaatan teknologi bisa mendekatkan petani dengan penjual tanpa harus melalui proses-proses yang berkepanjangan, misalnya, taruhlah misalnya nanti ada pasar pertanian yang online. Lalu kemudian itu di backup dengan sistem kargo yang juga bisa dipesan secara online. Nah, ini salah satu bentuk inovasi. Tapi inovasi lainnya juga, saya rasa bukan hanya kemudian yang bersandar pada teknologi, tapi kemudian bersandar pada mindset. Nah, selama ini kalau kita berbicara pangan, yang muncul di kepala kita adalah beras. Nah, bagaimana kemudian kita, kalaupun tidak mampu meningkatkan produksi beras, tapi kemudian memunculkan sarana-sarana makanan alternatif,
pangan alternatif, misalnya singkong, jagung, ubi, pisang, lalu sagu dan segala macam. Karena yang terjadi di Indonesia selama ini kan adalah kemudian munculnya kebudayaan makan yang dominan pada beras. Lalu kemudian itu menghilangkan kebudayaan makan yang dulunya ada di satu daerah. Taruhlah di Papua, dulu orang makannya sagu sama ubi. Nah, ketika kita ke Papua sekarang, makanan pokoknya orang Papua sudah beras. Padahal mereka tidak menguasai teknologi pertanian beras. Sangat sedikit sawah di Papua. Tapi kalau kita mendorong mereka kembali, ya enggak apa-apa. Kok tetap pintar kok kalau makan sagu, kok tetap pintar kok kalau makan ubi, enggak perlu beras. Maka kemudian itu juga akan mengurangi ketergantungan kita terhadap beras. Jadi dengan meningkatnya diversifikasi pangan ini. Saya rasa itu bentuk inovasi yang bisa dilakukan, ataupun misalnya teknologi pengolahan beras seperti sekarang juga sudah sangat berkembang, bagaimana kemudian beras itu bisa dirubah menjadi beras yang instan, tinggal dimasukkan ke rice cooker, ke oven, lalu kemudian microwave, lalu kemudian bisa jadi nasi, segala macam. Nah, ini yang harus didorong, dan itu harus melibatkan penelitian dan segala macam. Itu harus melibatkan berbagai pihak, penyuluh pertanian, universitas untuk melakukan riset untuk pengembangan dan diversifikasi pangan tadi, sehingga kemudian kita ke depannya tidak hanya berharap kita memproduksi beras terus, tapi kemudian kita bisa memunculkan alternatif pangan yang lain, bahwa ternyata kalau makan ubi juga sama kenyangnya seperti makan beras. Dan yang ketiga adalah inovasi kebijakan dalam bentuk sinergi. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa kebijakan kita ini selalu tabrakan. Program, misalnya program 1 juta hektar lahan pertanian, kemudian bertabrakan dengan program Menteri Kehutanan untuk mempertahankan kelestarian hutan, karena kebanyakan yang dibuka adalah kemudian hutan lindung. Lalu bertabrakan dengan programnya 1 juta rumah Kementerian PUPR yang kebanyakan dibangun di atas lahan-lahan produktif. Dan seterusnya. Nah, ini yang perlu disinergikan kembali. Bagaimana kemudian ketika membuat kebijakan ini semua menteri-menterinya ketemu, supaya tidak ada lagi tabrakan kebijakan, tidak ada lagi konflik kepentingan dalam kebijakan, karena selama ini kecenderungannya kementerian berjalan sendiri-sendiri, akhirnya kebijakannya berkonflik, pusing sendiri di lapangan. Itu akhirnya kebijakan itu menjadi mubasir. Dan itu menjadi sarang korupsi, gitu. Nah, kalau semua satu koordinasi, kebijakannya kemudian satu koordinasi, maka tidak akan ada lagi misalnya sawah yang dikonversi menjadi perumahan, hutan yang dikonversi menjadi sawah, ataupun seperti kasus di Kalimantan, sawah-sawah kemudian dikonversi menjadi lahan pertambangan. Nah, ini yang kita harus dorong ke depan juga, gitu. Bagaimana ada inovasi-inovasi kebijakan dalam hal mensinergikan semua kebijakan-kebijakan yang terkait dalam bidang-bidang tertentu. Artinya juga ini butuh mengubah mindset masyarakat, sebetulnya perlu. Nah, terakhir dari Pak Mas Riyadi, bagaimana kemudian dengan terpilihnya SCL ini bisa membawa Indonesia lebih maju pastinya, dan juga bisa diperhitungkan di kancah internasional, dan khususnya mungkin yang tidak kalah penting, bagaimana kira-kira mengubah mindset masyarakat untuk lebih menganggap profesi petani ini, selama ini kan banyak yang menganggap profesi petani itu tidak mensejahterakan rakyat, begitu. Kalau saya, ya memang tugas beratnya pemerintah ini bagaimana hadir di tengah petani, melindungi petani. Ini petani kita harus dilindungi. Kenapa? Mereka tidak punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Mereka lemah dalam segala hal, lemah permodalan, lemah teknologi, lemah ilmu pengetahuan, lemah. Oleh karenanya negara harus ada itu fungsinya pemerintah. Makanya saya kira SCL ini tepat untuk hadir di situ. Kalau mau mengikuti siapa aja, tidak perlu ada dirjen, ada direktur, ada dinas pertanian di. Yang paling penting bagaimana pemerintah hadir melindungi petani, ya. Karena begini, cetak 1 juta sawah, kalau tidak ada yang bertani gimana? Apa? Nggak ada untungnya, ya. Itu yang penting. Yang kedua, tugasnya ya tadi mau merubah mindset itu. Jadi petani itu bisa enggak? Pemerintah ini merubah itu, bahwa petani itu adalah warga negara kelas 1, sehingga dia adalah terhormat, bangga menjadi petani.
anak-anak muda mau jadi petani. Karena kalau tidak, sekarang coba, saya pernah diskusi di Dirjen Tanaman Pangan. Saya bilang, coba identifikasi data pertanian. Petaninya sekarang umurnya rata-rata berapa? Di kampung saya, rata-rata 50 ke atas. Begini, di Jepang itu, orang pensiun dari petani. Oke. Ya, jadi petani di Jepang itu ada pensiunnya. Kita pensiun dulu baru bertani. Itu terbalik. Nah, ini tugas yang berat oleh SEL ini adalah bagaimana mengembalikan itu. Dan setiap saat negara harus hadir. Karena kenapa kalau tidak, maka petani selalu dirugikan, karena dia ketika petani berhadapan dengan para pemilik modal, para tengkulak dan seterusnya, selalu petani berada pada posisi yang kalah dan tidak berdaya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mas Riyadi Patuh, Pak Adnan dan juga Pak Ali sudah hadir kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi pemirsa di rumah, kami ucapkan selamat untuk terpilihnya Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Usai sudah obrolan Karebosi malam hari ini, Anda jangan kemana-mana. Selebes malam sesaat lagi hadir menemani Anda. Saya Tirsa Ivana pamit, sampai jumpa.